Pada tanggal 15 Agustus 1917, pada hari perayaan Dormisi Sang Theotokos Tersuci, konsili gereja lokal seluruh Rusia dibuka dengan kebaktian meriah di Katedral Dormisi, Kremlin, Moskow. Peristiwa ini ditandai dengan perarakan salib yang diikuti ribuan orang dan doa bersama di lapangan merah. Dan hanya dalam waktu sekitar 2 bulanan akan terjadi revolusi Oktober di negara ini. Hal pertama yang dilakukan kaum Bolshevik di Moskow setelah kudeta mereka adalah dengan sengaja mengebom gereja tersebut. Bukan secara kiasan, tetapi secara harfiah. Mereka mulai menembaki Kremlin dengan meriam. Bom artileri menghantam Katedral Dormisi. Tidak diragukan lagi, musuh utama mereka adalah gereja Rusia. Langsung setelah Kremlin, jantung suci Rusia, dibombardir oleh kaum Bolshevik, delegasi sinode yang dipimpin oleh Metropolit Moskow Tikhon dan Uskup Agung Anastasi Gribanovsky dengan susah payah berhasil masuk ke Kremlin karena tempat itu sudah dikepung dan ditutup untuk umum. Di salah satu kubah Katedral Dormisi, mereka melihat lubang hitam besar yang menganga. Gereja 12 Rasul Kudus mengalami kerusakan parah. Peluru juga menghantam kediaman metropolit di Biara Chudov. Juga ruang jubah patriark. Dan konsili lokal melanjutkan pekerjaannya, kini di gedung Keuskupan Moskow yang terletak di Lichov Pereulok. Tidak heran di konsili lokal, di tengah perdebatan apakah gereja Ortodoks Rusia membutuhkan patriark atau sebaiknya melanjutkan tradisi pengelolaan sinodal. Seorang petani bangkit dan berkata, hai delegasi sinode lokal, kita sudah tidak punya tsar. Tapi rakyat butuh seorang ayah. Segeralah pilihlah seorang patriark. Beberapa kandidat dinominasikan untuk jabatan Patriark Moskow dan seluruh Rusia. Seperti yang mereka katakan saat itu, ada Uskup Agung Antoni Krapovitsky yang paling tegas, ada Uskup Agung Arseni Stadnitsky yang paling bijaksana, dan ada Metropolit Tikhon dari Moskow yang paling baik hati. Belavin. Patriark Tikhon di masa depan dahulu menyandang nama Vasily Ivanovich Belavin di dunia. Anak itu menghabiskan masa kecilnya di kota Toropets di Provinsi Pskov, tempat ayahnya diangkat menjadi rektor Gereja Transfigurasi Sang Juru Selamat. Selanjutnya, Seminari Teologi Pskov, Akademi Teologi Saint Petersburg. Pada tahun 1891, Vasily Belavin ditonsur menjadi biarawan dengan nama santo favoritnya, Tikhon dari Zadonsk. Pada tahun 1898, Uskup Muda Tikhon dikirim ke Amerika, dan di sana ia secara praktis membangun keuskupan ortodoks yang sangat besar. Berkat usahanya, Katedral Santo Nikolai dibangun di New York, dan beginilah cara penduduk Alaska berpamitan dengan gembala kesayangan mereka. Pada tahun 1907, Vladika Tikhon, yang saat itu telah diangkat menjadi uskup agung, memimpin salah satu keuskupan tertua di Rusia, yaitu takhta keuskupan Yaroslavl. Dalam jabatan itu, ia sempat bertemu dengan kepala negara, Kaisar Nikolai II, dan anggota keluarga kerajaan saat perayaan 300 tahun dinasti Romanov. Perang Dunia Pertama memaksakan Uskup Agung Tikhon untuk berada di keuskupan Vilnius, yang sekarang merupakan wilayah Lituania. Berkali-kali Santo Tikhon mengunjungi pasukan yang sedang bertugas, meskipun itu bisa membahayakan nyawanya. Setelah Februari 1917, Uskup Agung Tikhon tidak disukai oleh pemerintah sementara, namun sebagai hasil pemilihan, dialah yang akhirnya menempati keuskupan Moskow, dan saat itu sudah dalam jabatan metropolit. Dan dalam posisi itu, ia dinominasikan melalui pemungutan suara awal sebagai salah satu dari 3 kandidat untuk takhta patriark. Selama hampir 200 tahun tidak ada patriark yang dipilih di Rusia. Semua orang sudah lupa cara melakukannya. Dan pada akhirnya diputuskan bahwa dari 3 kandidat yang menerima jumlah suara terbanyak, kandidat yang terpilih melalui undian akan menjadi patriark. Dari wadah yang khusus, ada seorang yang istimewa dan sama sekali tidak memihak.
Dia adalah tetua skima bernama Alexei dari Zosimova Pustin. Pada tanggal 5 November, pemilihan primat gereja Rusia akhirnya berlangsung. Peristiwa tersebut terjadi di Katedral Kristus Juru Selamat yang penuh orang, dan bukan di Katedral Dormisi seperti yang terjadi di masa lalu. Dan ketika tetua Alexei mengeluarkan gulungan yang berisi nama patriark, nama yang diumumkan adalah Tikhon, metropolit Moskow. Semua orang berdiri, banyak yang meneteskan air mata. Semua menyadari bahwa ini adalah momen bersejarah. Karena setelah kudeta Oktober, praktis tidak ada lagi kekuasaan yang sah di negara ini. Dan ketika metropolit Tikhon terpilih menjadi patriark, ketika kepatriarkan muncul, muncullah satu-satunya kekuasaan yang sah dan legal. Kabar ini menjadi kejutan bagi Santo Tikhon. Dia tidak hadir di konsili pada saat pemilihan. Dia berada di Potvorya Lavetri Tunggal Kudus. Itu adalah kediaman para metropolit Moskow. Dan di sanalah dia menunggu hasil pemilihan. Dan kesinilah ke gereja rumah di kediaman metropolit, delegasi konsili dengan perarakan membawa ikon Bunda Allah Vladimir, membawa kabar bahwa justru dialah yang ditentukan Tuhan untuk memimpin gereja Rusia di masa yang mengerikan dan penuh ujian ini. Kata-kata luar biasa dari Patriark Tikhon yang diucapkannya segera setelah mendengar bahwa dia yang akan menjadi patriark. Mulai sekarang tanggung jawab atas semua gereja di Rusia dibebankan kepadaku dan aku harus siap mati untuk mereka setiap hari. Dan pada tanggal 21 November 1917 di Katedral Dormisi Kremlin berlangsunglah penobatan resmi Patriark Tikhon. Pada saat nyanyian Axios berkumandang, pemimpin tertinggi gereja Rusia itu dikenakan mantia kuno dan kukol putih yang pernah dimiliki oleh Patriark Nikon pada abad ke-17. Dan kepadanya diberikan tongkat abad ke-14 milik metropolit Kiev dan seluruh Rusia, Peter. Santo Tikhon memikul beban besar kepatriarkan ini di pundaknya. Dalam hal ini bukan sekadar perpindahan kekuasaan dari satu sistem ke sistem lain. Ini adalah kehancuran total seluruh kehidupan di Rusia. Pada tanggal 25 Oktober, menurut kalender lama, mereka merebut kekuasaan di Petrograd dan belum ada seminggu berlalu, pada tanggal 31 Oktober, mereka melakukan kejahatan keji. Martir baru pertama gereja Rusia yang melayani di Tsarskoye Selo dekat Petrograd, Protoire Amkach, dibunuh. Dahulu ia adalah rekan Santo Tikhon dalam pelayanannya di Amerika. Pada Januari 1919 dibunuh secara brutal metropolit Kiev Vladimir Bogoyavlensky yang datang ke Ukraina sebagai kepala bagian Ukraina dari gereja Rusia. Dan di sanalah kaum Bolshevik revolusioner diusir dari biara Kiev-Pechersk. Dia ditembak di tembok Lavra. Setelah itu, muncul serangkaian dekret anti-gereja dalam beberapa minggu pertama kekuasaan Soviet. Nah, semua penerbitan anti-gereja ini berpuncak pada Januari-Februari 1918 dengan diterbitkannya dekret tentang pemisahan gereja dari negara dan sekolah dari gereja. Namun tentu saja saat itu tak seorang pun bisa membayangkan pemisahan total gereja dari negara yang terjadi setelah Revolusi Oktober karena nasib gereja sendiri tak terpisahkan dari nasib negara Rusia. Sejak pemilihan ortodoksi oleh Pangeran Vladimir dan di semua masa-masa krusial di setiap tahap penting dalam sejarah Rusia, peran gereja ortodoks Rusia sulit untuk dilebih-lebihkan. Dari seruan Sinode Suci Gereja Ortodoks Rusia, hal yang belum pernah terdengar selama berabad-abad kini terjadi di tanah suci Rusia kita. Pernahkah sejak pembaptisan Rusia terjadi sesuatu yang serupa di negeri kita? Belum pernah terjadi. Atas perintah yang ditandatangani oleh seorang wanita non-ortodoks, datanglah orang-orang bersenjata ke Lavra Santo Alexander Nevsky di Petrograd, seperti ke sebuah kamp musuh dari Smolny, tempat para penguasa kita kini berkumpul, dan mereka melakukan tindakan keji yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sampai membunuh presbiter Romo Petersky Petrov yang berusaha menasihati orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat itu. Dan mereka pasti sudah sepenuhnya merebut tempat suci itu, jika saja rakyat tidak melindunginya tanpa senjata, hanya dengan dada mereka sendiri, dengan teriakan dan tangisan. Dan di tempat-tempat lain pun terjadi, dan mungkin akan terus terjadi penodaan tempat suci seperti ini, dan upaya untuk merampoknya, karena kerakusan akan keuntungan bisa mendorong segala kejahatan. Tegarlah, hai Rus suci,
Berjalanlah menuju Golgotamu, salib kudus besertamu, senjata yang tak terkalahkan. Dari pihak Bolshevik, ini adalah perang agama karena Marxisme, komunisme adalah semacam jamur Eropa yang menempel pada jiwa Rusia, yang dibawa oleh orang-orang yang hidup jauh dari Rusia, tidak mengenal Rusia, tidak mencintai Rusia, dan meremehkan bangsa Rusia, dan penyakit Eropa inilah yang mereka bawa ke tanah Rusia. Dan alat yang mereka pilih bukanlah tidak sengaja, yaitu teror. Dan pertama-tama harus dihancurkan sirkus itu. Tentu misalnya hancurkan lembaga yang tidak akan pernah melemah. Jika tidak, maka tidak akan pernah berhenti muncul orang-orang yang mengatakan kebenaran dan menempuh jalan yang demikian berbeda, tetap mengikuti Kristus dan bukan anti-Kristus. Ini mungkin tampak keras bagi sebagian orang, tetapi memang begitulah kenyataannya. Itulah sebabnya muncul surat patriark yang terkenal dengan anatemanya. Dalam surat itu, kaum Bolshevik disebutkan secara langsung. Tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi semua kejahatan yang diketahui semua orang sebagai perbuatan mereka tetap disinggung. Inilah yang dianatema oleh patriark. Dari surat Patriark Tikhon tanggal 19 Januari 1919. Setiap hari kita mendengar tentang pemukulan yang mengerikan dan brutal terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan diranjang, orang sakit yang terbaring dianggap bersalah hanya karena mereka dengan jujur memenuhi kewajibannya kepada Ibu Pertiwi. Sadarlah, wahai orang-orang gila, hentikan pembantaian berdarah kalian. Kemudian Patriark Tikhon berulang kali berpidato kepada rakyat, umatnya, dengan seruan pertobatan. Dia mengecam penguasa Bolshevik atas kekejaman mereka dan mengecam mereka atas perjanjian Brest yang penuh pengkhianatan. Dari pesan Patriark Tikhon pada peristiwa penandatanganan perjanjian Brest. Perjanjian yang di dalamnya bahkan kuda-kuda Ukraina Ortodoks dipisahkan dari saudara Rusianya, kota suci Kiev, bunda kota-kota Rusia, tempat lahir pembaptisan kita, penjaga benda-benda suci, tidak lagi menjadi bagian dari negara Rusia. Perjanjian yang menyerahkan rakyat kita dan tanah Rusia kepada komplotan berat. Perjanjian semacam itu tidak akan memberikan istirahat dan ketenangan yang diidamkan oleh rakyat. Gereja Ortodoks sendiri akan mengalami luka parah dan duka, dan tanah air akan menanggung kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Apa kekhawatiran utama Patriark Tikhon? Bahwa jumlah penduduk Ortodoks yang sangat banyak, puluhan juta umat Ortodoks, sesuai dengan perjanjian ini, diserahkan ke dalam perbudakan dan kepada musuh yang nyata, yang sudah pasti akan melakukan kekerasan terhadap hati nurani mereka. Ungkapan terkenal Lenin yang dikutip oleh tokoh Bolshevik senior Georgi Solomon dalam memoarnya. Bagaimana dengan Rusia? Tuan-tuan, saya tidak peduli sedikit pun tentang Rusia. Seperti itulah. Faktanya, itulah yang terjadi. Pada bulan Juni 1918, Patriark Tikhon tiba di Petrograd untuk mendukung umat Ortodoks setelah upaya perebutan biara Alexander Nevsky. Sungguh mengejutkan, di antara yang menyambut juga ada calon-calon skisma renovasionisme, yaitu Presbiter Alexander Vedensky dan Alexander Boyarsky. Mereka adalah orang-orang yang tak lama lagi akan menuntut pencopotan Patriark Tikhon. Untuk saat ini, perayaan itu tampaknya tak ada habisnya. Pada 19 Juli 1918, surat kabar Izvestia melaporkan bahwa Kaisar Nikolai II telah dibunuh di Yekaterinburg. Ini ketika Patriark Tikhon mengetahui tentang pembunuhan Kaisar Nikolai II, ia secara resmi menyatakan pembunuhan Nikolai II adalah kejahatan yang mengerikan dan saya harus mengatakannya apapun risikonya. Barangkali dialah secara praktis satu-satunya orang yang saat itu berani menyuarakan pendapatnya. Dan itu adalah tindakan keberanian yang luar biasa. Dari pidato Patriark Tikhon di Katedral Kazan Moskow pada Juli 1918. Dan pemerintah tertinggi kita, Komite Eksekutif, menyetujui hal itu dan mengakuinya sebagai sah. Hati nurani Kristen kita yang dipandu oleh firman Allah tidak bisa menerima pembunuhan ini. Kita harus mengecamnya. Dengan menaati ajaran firman Allah, kita harus mengecamnya. Jika tidak, darah orang yang ditembak mati secara tidak adil akan menimpa kita. Dan menimpa kita, bukan hanya mereka yang melakukannya. Sementara itu, revolusi di Rusia semakin menguat.
Salah satu korban utama dari gelombang teror yang melanda negeri ini adalah para rohaniwan Ortodoks. Sekarang kau dan aku berada di tempat yang mengerikan. Ini kacau. Golgota Nizhny Novgorod. Disinilah di Pulau Mokhalny terjadi penembakan mati para sandera pada tahun 1918. Semuanya dimuat ke atas tongkang. Para tahanan menyadari bahwa ini adalah jalan satu arah. Dan saat itu Archimandrit Augustin bersama Protoierei Nikolai Orlovsky melakukan doa pemakaman untuk diri mereka sendiri. Uskup Lavrenti Balakhninsky, vikaris keuskupan Nizhny Novgorod, tinggal di biara Pechera, dan hanya dia yang tidak takut melakukan doa pemakaman bagi semua martir yang ditembak mati di pulau ini. Uskup Lavrenti ditangkap dan dibawa ke penjara di Nizhny Novgorod. Di tengah Kemeriahan perayaan ulang tahun pertama Revolusi Oktober, Uskup Lavrenti bersama dengan sandera-sandera lainnya ditembak mati. Setelah mengetahui tentang eksekusinya, Patriark Tikhon mengirim surat kepada Dewan Komisaris Rakyat. Jawaban sinis dari Cheka Nizhny Novgorod masih tersimpan. Ya, Uskup Lavrenti sementara masih merupakan uskup ke-10 dari hierarki gereja Ortodoks Rusia yang dieksekusi. Dan yang lainnya, nasib yang sama menanti 10 uskup selanjutnya seperti yang dialami oleh Lavrenti ke-10. Lalu darah mengalir deras seperti sungai di seluruh Rusia. Untuk para uskup Ortodoks saja, selama tahun-tahun pertama kekuasaan Soviet, lebih dari 20 orang dieksekusi. Pidato Patriark Tikhon kepada Dewan Komisaris Rakyat pada peringatan pertama Revolusi Oktober. Para uskup, presbiter, biarawan, dan biarawati dieksekusi. Mereka yang sama sekali tidak bersalah, hanya dituduh secara sembarangan atas kegiatan kontra-revolusioner yang samar dan tidak jelas. Eksekusi yang tidak berperi kemanusiaan ini semakin berat bagi umat Ortodoks karena mereka juga dirampas dari penghiburan terakhir sebelum kematian, yaitu pengarahan misteri kudus, dan jenazah yang dibunuh tidak diserahkan kepada keluarga mereka untuk dimakamkan secara Kristen. Dari pidato Patriark Tikhon kepada Dewan Komisaris Rakyat pada peringatan pertama Revolusi Oktober. Kalian telah merampas dari para prajurit segala sesuatu yang dulu mereka perjuangkan dengan gagah berani. Kalian telah mengajarkan mereka yang belum lama ini masih berani dan tak terkalahkan untuk meninggalkan perlindungan tanah air dan lari dari medan pertempuran. Kalian telah memadamkan dalam hati mereka kesadaran yang menginspirasi bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Ingat orang terkenal dengan senapan itu? Siapa dia sebenarnya? Seorang desertir yang berjalan tanpa uang dan tanpa makanan. Kemana dia pergi? Untuk membagi tanah jika mereka adalah para petani. Dan tentu saja kaum Bolshevik sangat paham bahwa bahkan orang-orang yang tampaknya dekat secara kelas ini pun adalah yang pertama yang bisa digiring dari anarki ke kandang. Memang tidak ada jalan lain. Dan itu sangat sesuai. Baik ideologi maupun suasana hati mereka, juga sikap mereka terhadap rakyat Rusia sendiri. Penganiayaan terhadap Patriark Tikhon dimulai segera setelah seruannya dipublikasikan kepada Dewan Komisaris Rakyat. Podvorye Moskow milik Lavra Tritunggal Sergi, tempat tinggal yang terkudus Patriark, dikepung dan sang Patriark sendiri mengalami interogasi yang memalukan serta penangkapan. Dari lembar wawancara sesuai dengan keputusan VCK dan surat perintah nomor 10/17, Patriark Tikhon dikenakan tahanan rumah sampai ada keputusan lebih lanjut dari VCK. Pada tahun 1919 yang sama, pemerintah Soviet memulai program anti-gereja berupa tindakan yang disebut-sebut sebagai upaya pengungkapan dengan membuka dan mengangkut relikui suci, termasuk yang amat berhormat Santo Sergi dari Radonezh, Santo Serafim dari Sarov, dan Pangeran Kudus yang beriman benar Alexander Nevsky. Patriark Tikhon mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Komisaris Rakyat Lenin dengan pernyataan yang sangat tegas. Kepada warga negara, kepada Ketua Dewan Komisaris Rakyat, sebagai bagian dari tugas pastoral saya
Saya menyatakan kepada Anda bahwa setiap penghinaan terhadap perasaan keagamaan rakyat menimbulkan kesedihan yang wajar dan kemarahan yang adil di dalam diri mereka. Dan hal itu bisa mengguncang mereka bahkan jauh lebih dalam dibandingkan segala kesulitan hidup lainnya. Pada masa Perang Saudara dan perpecahan bangsa, Patriark Tikhon secara lahiriah tidak memihak pada salah satu pihak pun. Ketika Denikin tampaknya sedang maju dengan kemenangan menuju Moskow, Wali Gereja Kudus Tikhon mengeluarkan surat edaran yang kali ini ditujukan kepada para rohaniwan, yang dengan jelas menyerukan kepada para rohaniwan agar sama sekali tidak ikut campur dalam perjuangan politik. Dari surat edaran Patriark Tikhon tanggal 8 Oktober 1919. Kami telah berulang kali menyampaikan kepada umat beriman dari takhta gereja kata-kata pengajaran pastoral tentang pengakhiran perselisihan dan pertikaian yang menimbulkan konflik sipil berdarah di Rus. Namun bahkan hingga hari ini peperangan ini belum berhenti. Dan disinilah pemalsuan itu dilakukan. Di dalam teks asli Patriark ada isi seruan untuk tunduk pada otoritas sekuler, yaitu otoritas sipil apapun yang tersedia yang di negara tersebut pada waktu itu dapat berbeda-beda wujudnya di berbagai wilayah. Tetapi penerbit menambahkan satu huruf dan kata kekuasaan sekuler menjadi kekuasaan Soviet. Pemalsuan ini dilakukan oleh agen rahasia Dzerzhinsky, Alexei Filipov. Dia mengirim teks ini untuk dicetak. Sejak naik takhta, Patriark Tikhon sendiri, begitu juga Sinod, selalu menekankan sikap apolitis gereja. Diketahui bahwa Patriark pernah berkata pada tahun 1919 bahwa pilihan bentuk pemerintahan adalah keputusan rakyat. Baik itu kerajaan, republik, presiden, raja, dan sebagainya, semua itu diputuskan oleh rakyat. Bagi gereja, bentuk pemerintahan hanyalah sesuatu yang relatif. Peran gereja adalah menjadi suara hati nurani bagi negara. Dan apa yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa dengan memisahkan gereja dari negara, negara telah kehilangan suara hati nuraninya. Dan dekade-dekade berikutnya dengan jelas memperlihatkan seperti apa negara yang kehilangan suara hati nurani itu. Pada tanggal 23 Desember 1919, Patriark dipanggil ke Fisika dan diinterogasi oleh wakil Dzerzhinsky, Martin Latsis. Dalam interogasi tersebut, Patriark menolak untuk meninjau kembali sikapnya terhadap kekuasaan Soviet yang telah ia nyatakan dalam surat-suratnya. Apakah Anda sekarang telah mengubah sikap Anda terhadap kekuasaan Soviet? Saya masih tetap berpegang pada pandangan yang sama. Sikap saya terhadap kekuasaan hanya bisa berubah jika kekuasaan itu sendiri mengubah sikapnya terhadap gereja dan iman Kristen. Namun itu tidak berarti bahwa saya sama sekali mengabaikan perintah kekuasaan ini atau tidak mengakuinya sebagai kekuasaan. Dan secara umum, saya ingin meminta Anda untuk menjelaskan kepada saya apa arti kata kontra-revolusi itu. Keinginan untuk menggulingkan kekuasaan Soviet itulah kontra-revolusi. Itu bukan urusan kami. Di Biara Donskoy, di atas ruang tamu, ada papan bertuliskan untuk urusan kontra-revolusi, mohon tidak menghubungi. Pada 20 April 1920, keluar dekret dari Dewan Komisaris Rakyat tentang pengubahan Lavra Tritunggal Sergi menjadi museum. Dalam pesannya, Patriark Tikhon menulis dengan penuh kepahitan, "Kini gerbang biara ditutup dan kandil-kandil di dalamnya padam. Apakah kita memang sudah kehilangan semua warisan kita dan sekarang tinggal kedinginan dan kelaparan sendirian? Kita hanya menyandang nama bahwa kita hidup, padahal sebenarnya kita sudah mati." Pada tahun 1921, kelaparan hebat melanda Rusia. Penyebab utama kelaparan itu terletak pada kebijakan di pedesaan yang selama Perang Saudara dikelola oleh kaum Bolshevik sendiri. Progres Fiorska, yaitu pengambilan paksa gandum dari para petani. Dan kekeringan hanya memperparah keadaan. Pada bulan Agustus tahun 1921, Patriark Tikhon sudah mengimbau bangsa-bangsa di dunia untuk membantu negeri yang dulu selalu menolong semuanya, namun kini sekarat karena kelaparan. Dari seruan Patriark Tikhon, "Kepada hai manusia, bagimu, hai penghuni alam semesta, saya menyuarakan pendapat saya. Tolonglah negara dulu yang selalu membantu sesamanya. Tolonglah negara ini, karena banyak orang yang sekarang mati kelaparan.
Bukan hanya untuk telinga Anda, tetapi sampai ke lubuk hati Anda, biarlah suara saya menyampaikan rintihan menyakitkan dari jutaan orang yang ditakdirkan mati kelaparan. Akhirnya bantuan benar-benar diberikan, bantuan yang substansial yang menyelamatkan jutaan orang. Sedangkan tidak ada yang mau mengirim uang ke Uni Soviet. Mereka mengerti bahwa uang ini akan diambil oleh kaum Bolshevik, jadi mereka membawa makanan dalam jumlah besar. Mereka membawanya sebagai tanggapan atas seruan Patriark Tikhon. Jika dia mengatakan bahwa ini benar-benar bencana, berarti ini memang bencana. Artinya, kita harus menutup mata terhadap fakta bahwa para penjahat memimpin negara dan menyelamatkan rakyat. Kaum Bolshevik yang membutuhkan dana untuk menyelesaikan tugas mereka dengan cepat menjual gandum ke luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing yang mereka butuhkan, termasuk untuk mengobarkan revolusi dunia. Dokumen yang sangat jelas ini masih ada. Dari catatan Komisaris Rakyat untuk Urusan Luar Negeri Cicerin kepada Sekretaris Komite Pusat PKRB, Molotov. Hancurkan dengan saksama sampai salinan terakhir, setiap salinan dokumen resmi yang saya sebutkan mengenai transfer 200.000 rubel emas kepada para penambang Inggris melalui Krasin. Pada catatan itu ada resolusi Lenin tertanggal 18 Juni 1921 kepada Kamrat Molotov. Saya setuju. Minta dokumen dari Lozovsky yang menjamin bahwa semuanya telah dihancurkan. Pada bulan Februari 1922, Komite Eksekutif Pusat RSFSR mengeluarkan dekret tentang penyitaan barang-barang berharga gereja yang konon untuk membantu mereka yang kelaparan. Gereja Ortodoks Rusia yang diwakili oleh Patriark Tikhon mendukung dekret ini karena memiliki dasar kemanusiaan. Namun kaum Bolshevik setelah menerima persetujuan Patriark memutarbalikkan semuanya. Tidak peduli apa status sakralnya, apa makna relik ini atau itu di mata umat, semuanya harus disita. Dan ini bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Tentu saja ini menimbulkan kemarahan Patriark Tikhon. Terlebih lagi, dia tahu melalui orang-orang terpercaya bahwa pada kenyataannya, barang-barang berharga, termasuk yang disita dari gereja, tidak digunakan untuk menyelamatkan mereka yang kelaparan. Dari surat Komisaris Rakyat untuk Perdagangan Luar Negeri Krasin kepada Lenin, tertanggal 10 Maret 1922, kepada Kamrat Vladimir Ilyich Lenin. Pertama, menjual sejumlah besar barang berharga kepada pembeli pertama yang datang sekarang hanya bisa dilakukan dengan harga setengah hingga sepertiga dari harga normal. Di mana-mana ada krisis, kaum borjuis sedang dalam keadaan tertekan. Mereka tidak membeli berlian untuk istri dan wanita simpanan. Kedua, penjualan yang menguntungkan atau lumayan hanya bisa dilakukan melalui pedagang berlian besar yang memonopoli seperti De Beers dan perusahaan sejenis. Dengan salam komunis, Krasin. Dari resolusi Lenin kepada Trotsky, tolong baca surat Krasin dan kembalikan kepada saya. Haruskah kita mengeluarkan arahan tentang ini di Politbiro? Informasi tentang jumlah gereja yang dibersihkan saya harap sudah dipesan. Salam, Lenin. Ya, tepat di sini, di tempat ini, sejak pagi hari, di depan Katedral Kebangkitan, orang-orang mulai berkumpul, menunggu komisi yang pada dasarnya akan melakukan penistaan agama di gereja utama Shuya. Dari laporan Komisaris GPU Stamer, pada tanggal 15 Maret perwakilan dari umat dipanggil untuk memulai penyitaan. Namun karena kerumunan besar, upaya dilakukan untuk membubarkannya dengan bantuan milisi. Seseorang yang rupanya adalah anak-anak laki-laki berusia 12 sampai 14 tahun memanjat terali menara lonceng yang terkunci dan membunyikan lonceng dengan keras. Sekitar 5 hingga 6.000 orang datang karena bunyi lonceng itu, dan 2 pabrik tekstil di Shuya juga menghentikan pekerjaan. Dari laporan Komandan Pasukan Distrik Militer Moskow, Muralov, kepada Trotsky. Kemudian Komisaris Distrik Militer memanggil 2 truk dengan penembak senapan mesin yang menembaki menara lonceng katedral, tempat lonceng terus berdentang. Setelah menara lonceng ditembaki, dentang lonceng berhenti. Awalnya mereka menembak di atas kepala, lalu mereka menembaki orang-orang yang tidak bersenjata. Orang-orang mulai berjatuhan dan lari ketakutan.
yang tewas diletakkan di teras gereja. Mereka masuk ke gereja dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa melakukan penyitaan. Benda suci milik umat, ikon Bunda Allah Shuya pun juga dinodai. Dari laporan Muralov, para tukang kunci mulai membongkar dan memotong perak dari meja kudus. Mereka mengambil 75 kg perak. Komisi, terutama Kamrat Konyaev, seorang mantan narapidana kerja paksa yang mengerti tentang batu dan logam mulia, mulai melepaskan jubah, pakaian, berlian, dan sejenisnya yang mahal dari ikon-ikon. Bahkan ada daftar perhiasan yang menghiasi ikon tersebut. Sayangnya, lapisan logam itu hilang setelah penyitaan ini. Sekarang kita tidak tahu di mana lokasinya. Tentu saja, ia telah digergaji, dibongkar untuk diambil perhiasannya. Lenin yang tidak lagi dapat berpartisipasi secara pribadi dalam pertemuan Politbiro diberitahu tentang apa yang terjadi. Dan saat itulah dia mendiktekan surat tentang peristiwa Shuya. Selama bertahun-tahun, ideologi Soviet menyangkal keberadaan dokumen ini. Hampir tidak ada dokumen yang lebih kanibalistik dalam sejarah kita dibandingkan dengan surat terkenal dari Lenin kepada anggota Politburo tentang pengetatan teror yang tak terkira terhadap gereja hingga pemusnahannya. Ini harus dibaca untuk memahami tingkat kekejaman dan ketidakberprinsipan yang tak terbatas. Dari mereka yang bermimpi menciptakan manusia baru dari orang-orang Rusia, dari penduduk seluruh Rusia. Dari surat Lenin tentang peristiwa di Shuya pada tanggal 19 Maret 1922. Sangat rahasia. Kepada Kamrat Molotov untuk anggota Politburo. Kirimkan ke Shuya salah satu anggota KEP yang paling energik, cerdas, dan efisien agar dia menangkap sebanyak mungkin orang di Shuya, tidak kurang dari puluhan perwakilan rohaniwan setempat, kaum elit setempat, dan kaum borjuis setempat. Atas dugaan keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam kasus perlawanan dengan kekerasan terhadap dekret KEP tentang penyitaan barang-barang berharga gereja. Semakin banyak jumlah perwakilan dari pendeta reaksioner dan borjuasi reaksioner yang berhasil kita tembak mati dalam hal ini, semakin baik. Sekaranglah waktunya untuk memberi pelajaran kepada publik ini, agar selama beberapa dekade mereka bahkan tidak berani berpikir untuk melakukan perlawanan apapun. Mengenai Patriark Tikhon sendiri, saya pikir sebaiknya kita tidak menyentuhnya, meskipun tidak diragukan bahwa dia berada di puncak pimpinan dari gangguan para pemilik budak ini. Hanya Kamrat Kalinin yang boleh tampil secara resmi dengan tindakan apapun. Kamrat Trotsky tidak boleh dalam keadaan apapun tampil di media cetak atau dengan cara lain di depan publik. Ketika gelombang penangkapan melanda Shuya, tentu saja hal itu menimbulkan kemarahan di antara masyarakat. Kerusuhan pun dimulai, dan dari sana rektor katedral, para klerus, dan yang lainnya mencoba menenangkan masyarakat. Namun terlepas dari itu, mereka tetap dicap sebagai penghasut dan dituntut. Pengadilan pun digelar. Dan pertunjukan yang kemudian terjadi tidak ada nama lain untuk hal itu adalah sebuah lelucon, sandiwara, yang berakhir dengan vonis bersalah. Termasuk 3 pendeta yang dijatuhi hukuman mati. Hukuman itu dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1922. Lokasi pemakamannya tidak diketahui. Putri Pavel Svetozarov, yaitu Vera Svetozarova, meminta agar jenazah ayahnya diserahkan, tetapi permintaannya ditolak. Di mana mereka dimakamkan tidak diketahui, kemungkinan besar di halaman penjara itu sendiri. Hasil utama bagi gereja dari kampanye penyitaan IN adalah bukan bahwa gereja-gereja dijarah dan tempat-tempat kudus dinodai. Kaum Bolshevik berhasil memanfaatkan momen ini untuk melaksanakan di dalam gereja Rusia sebuah skisma skala penuh yang disebut perpecahan renovasionisme. Siapakah kaum renovasionis itu? Mereka sering disebut gereja hidup. Mereka adalah kaum revolusioner yang sama, yang hanya dengan tindakan dan kata-kata mereka memenuhi frasa ini dalam kehidupan. Kita akan hancurkan seluruh dunia gereja sampai ke fondasinya, lalu kita akan membangun dunia gereja kita, yang tadinya bukan siapa-siapa, akan menjadi segalanya. Sepenuhnya sampai ke frasa terakhir itu. Alexander Vedensky yang samalah, yang bertentangan dengan kanon. Saat masih menikah, ia dinyatakan sebagai uskup agung, lalu menjadi metropolit. Setelah itu dia menikah lagi. Dia punya hanya 3 istri resmi,
Karena itu, tentu saja, sebagian besar rakyat tidak mau mengikuti pemimpin dengan tanda kutip spiritual seperti itu. Mereka paham betul bahwa ini bukanlah tokoh gereja, melainkan tokoh politik. Di balik gerakan renovasionisme ada OGPU, Departemen ke-6 dari Departemen Rahasia OGPU yang secara khusus bekerja untuk memecah belah gereja Rusia. Pada dasarnya mereka melaksanakan instruksi dari Trotsky yang mengatakan bahwa gereja Rusia kuat karena persatuannya, perlu dipecah belah ke beberapa bagian. Dari catatan Trotsky kepada Politbiro Komite Sentral PKRB, kesimpulan praktis. Memecah belah para rohaniwan, menyita benda-benda berharga, menindak para Romo Borjuis monarkis. Kaum renovasionis membenci Patriark Tikhon, bahkan lebih dari bagaimana kaum Bolshevik membenci dia. Dan disinilah muncul pertanyaan, mengapa kaum renovasionis yang sangat ketakutan akan nasib mereka sendiri dengan segala cara membujuk Patriark Tikhon agar dia menyelamatkan mereka. Lakukanlah sesuatu agar mereka tidak mengganggu kita. Ciumlah tangan para penjahat itu, kalau tidak mereka akan membunuh kita. 2. Tetapi Patriark Tikhon menolak untuk melayani kejahatan seperti yang diinginkan oleh kaum renovasionis itu sendiri. Dan dari sinilah muncul rentetan fitnah, rentetan kebencian. Kaum Bolshevik hanya bisa mengaguminya. Pada bulan Maret 1922, di surat kabar Izvestia diterbitkan daftar musuh-musuh pemerintah Soviet. Yang pertama dalam daftar itu adalah Patriark Tikhon. Pada tanggal 19 Mei 1922, Patriark Tikhon dipindahkan ke Biara Donskoy. Di sana dialokasikan sebuah bangunan khusus untuk tempat tinggalnya dan seorang penjaga ditempatkan di pintu masuk. Dia benar-benar diisolasi dari dunia luar. Terlebih lagi, orang-orang CK melarang Patriark Tikhon untuk menghadiri ibadah. Dia dilarang menerima pengunjung. Semua surat yang datang kepadanya diperiksa oleh orang-orang Sikhe. Satu-satunya hal yang diizinkan bagi patriark yang dipenjara itu adalah naik ke pagar biara yang lebar dan dari sana memberkati umat yang berkumpul. Sama seperti Metropolit Petrograd Veniamin yang dihukum mati dan ditembak pada tahun 1922, pada tahun 1923 pemerintah berencana untuk menghukum dan menembak Patriark Tikhon. Dari putusan Pengadilan Revolusioner Petrograd tanggal 5 Juli 1922, Patriark Tikhon, Metropolit Petrograd Veniamin, dan para pangeran gereja lainnya mengikuti arahan dari kaum Borjuis internasional, mengikuti jalan perjuangan melawan kekuasaan Soviet. Tuntutan pidana dimulai kepada mantan Patriark Tikhon. Skisma renovasionis berkembang sesuai rencana yang disepakati dengan pihak berwenang, dan dengan cepat menarik semua elemen yang tidak stabil yang ada di gereja. Dari surat Komite Pusat RKPB kepada Komite Provinsi dan Regional April 1923, Komite Pusat memberitahukan bahwa di akhir bulan ini, kasus terhadap mantan Patriark Tikhon dan rekan-rekan terdekatnya dalam pengelolaan gereja akan diajukan ke Mahkamah Agung. Penting untuk menggunakan proses ini untuk sepenuhnya mendiskreditkan Gereja Ortodoks Pra-Renovasionis lama sebagai organisasi kontra-revolusioner. Resolusi setuju, Lenin, Molotov, Stalin. Pada tanggal 19 April 1923, Patriark diberitahu tentang dakwaan, lalu ditahan dan dipenjarakan di penjara internal JPU di Lubyanka. Politburo sebenarnya sudah mengeluarkan arahan kepada pengadilan revolusioner tentang apa putusannya nanti. Hanya yang terberat. Namun pihak berwenang tidak berani mengambil langkah itu. Keadaannya tidak memungkinkan, termasuk reaksi internasional. Tanpa berlebihan, pada saat itu Santo Tikhon sudah dikenal oleh seluruh dunia Kristen. Mereka bersimpati, marah, dan memprotes. Bolshevik tidak siap menghadapi protes semacam itu. Dan para renovasionis datang membantu pihak berwenang. Pada tahun 1923, bukan di tempat lain tetapi di Katedral Kristus Juru Selamat, para renovasionis mengadakan apa yang disebut konsili gereja yang dihadiri oleh beberapa puluh uskup yang sebagian besar ilegal. Konsili renovasionis yang di dalamnya diadopsi reformasi yang menghancurkan seluruh kehidupan gereja, semua kanon gereja. Dan salah satu keputusan dari konsili palsu ini adalah pencabutan gelar patriark dari Patriark Tikhon.
Dia bahkan diturunkan ke status orang awam, bukan biarawan tetapi orang awam. Pada bulan Mei tahun 1924, Patriark Konstantinopel bahkan menyatakan bahwa Patriark Tikhon harus mundur, patriarkat di Rusia harus dihapuskan, dan kekuasaan di gereja Rusia harus diserahkan kepada sinode. Saat itu, para renovasionislah yang akan mengelola sinode. Dari laporan para renovasionis kepada VTSIK dan Dewan Komisaris Rakyat, Konsili seluruh Rusia tahun 1923 dan Konsili para Uskup Timur di Konstantinopel pada tanggal 3 Mei 1924 menyetujui pencabutan Tikhon. Mulai sekarang, dia bukan lagi seorang patriark, tetapi seorang awam bernama Vasili Belavin yang telah dicabut dari imamat dan status biarawannya. Dan ketika para delegasi dari konsili palsu ini datang ke Biara Donskoy dan mengumumkan kepada Patriark Tikhon, seorang tahanan, mereka mengumumkan bahwa konsili ini mencabut gelar patriarknya. Dan Anda sekarang, kata mereka kepadanya, hanyalah orang biasa, Vasili Ivanovich Belavin. Patriark Tikhon menjawabnya, saya tidak mengakui otoritas Dewan Anda. Pada dasarnya, Patriark Tikhon tidak hanya menolak keputusan Dewan yang menyangkut dirinya secara pribadi, tetapi dia tidak mengakui kegiatan konsili itu sendiri dan semua keputusannya yang merusak fondasi kehidupan gereja di Rusia. Karena tidak berani menjatuhkan hukuman tertinggi pada Patriark Tikhon, pihak berwenang mulai menuntut apa yang disebut pertobatan darinya. Dan dia mengerti bahwa gereja harus dijaga dan situasi yang muncul di Rusia, situasi politiknya akan berlangsung lama. Dan sama sekali tidak boleh membiarkan penggantian gereja sejati dengan gereja palsu oleh kaum renovasionis. Kepada Mahkamah Agung RSFSR dari Patriark Tikhon, Vasili Ivanovich Belavin yang ditahan, mengakui kebenaran keputusan pengadilan untuk membawa saya ke pengadilan berdasarkan pasal-pasal KUHP yang disebutkan dalam dakwaan atas kegiatan anti-Soviet. Saya bertobat atas pelanggaran terhadap tatanan negara ini dan meminta Mahkamah Agung untuk mengubah tindakan penahanan saya, yaitu membebaskan saya dari tahanan. Dengan ini saya menyatakan kepada Mahkamah Agung bahwa mulai sekarang saya bukan musuh pemerintah Soviet. Mengapa Patriark Tikhon menerima syarat-syarat yang dituntutkan kepadanya? Faktanya, dia memberatkan dirinya sendiri, menandatangani sesuatu yang tidak dia lakukan. Sebagian besar keuskupan telah direbut oleh kaum renovasionis. Hampir tidak ada uskup ortodoks pengikut Tikhon yang tersisa di luar penjara. Dan hampir tidak ada imam yang tersisa. Patriark saat itu berkata, biarlah namaku dibinasakan dalam sejarah, asalkan gereja mendapatkan manfaat. Dan sebagian besar rohaniwan memahaminya dengan benar. Pembebasan Patriark Tikhon pada tanggal 27 Juni 1923 mengubah segalanya dalam sekejap mata. Dan keesokan harinya, Patriark Tikhon berbicara kepada para rohaniwan dan umat beriman. Saya dituduh seolah-olah saya menggunakan semua kekuatan otoritas moral dan gerejawi saya untuk menggulingkan tatanan sipil dan sosial yang ada dalam kehidupan kita. Tentu saja, saya tidak menampilkan diri sebagai pengagum pemerintah Soviet seperti yang dinyatakan oleh kaum renovasionis gereja yang dipimpin oleh Dewan Gereja Tertinggi saat ini. Tetapi saya juga jauh dari musuh seperti yang mereka gambarkan. Patriark Tikhon menugaskan salah satu yang bisa dibilang murid spiritualnya, Uskup Agung Hilarion Troitsky, untuk melawan renovasionisme yang tiba di Biara Sretensky yang telah direbut oleh kaum renovasionis. Pada tanggal 6 Juli 1923, pada hari raya ikon Bunda Allah Vladimir, Santo Tikhon mengadakan ibadah meriah di sini. Malam sebelumnya, Sladika Hilarion, Rektor Biara, mengonsekrasikan kembali katedral dengan upacara agung. Ini sangat penting. Dengan ini, Vladika menunjukkan bahwa renovasionisme, perpecahan, adalah dosa di hadapan Tuhan yang bisa dikatakan menodai gereja yang setelahnya meja kudusnya harus dikuduskan kembali. Setelah ibadah Patriark Tikhon, Uskup Agung Hilarion ditangkap, lalu dipenjara, diasingkan. Ya, sebenarnya itulah nasib semua pembantu Patriark. Dan bayangkan betapa semua ini melukai hatinya. Kebebasan digunakan oleh Patriark Tikhon, terutama untuk mencoba membebaskan para pemimpin gereja lain yang mendekam di penjara.
Ia mengajukan permohonan kepada Ketua Uni Soviet Kalinin untuk membebaskan 25 uskup, termasuk mereka yang telah menyimpang ke dalam skisma renovasionis. Pada tanggal 9 Desember 1924 di Biaradonskoy, di pintu masuk sel Patriark, penjaga selnya yang setia, Yakov Polozov, dibunuh ketika ia tiba-tiba keluar menemui tamu malam yang tak diundang. Merasa bahwa ada upaya pembunuhan yang disiapkan untuknya, Patriark Tikhon menandatangani pada 7 Januari 1925 surat wasiat terakhirnya tentang pelaksana tugas takhta patriarkat jika ia wafat. Yang pertama dalam daftar adalah Metropolitan Kirill Smirnov yang saat itu berada di pengasingan di wilayah Zyryansky dan kemudian ditembak mati. Yang kedua, Metropolit Agafangel Preobrazhensky yang saat itu menjalani pengasingan di wilayah Narimsky. Kandidat ketiga adalah Metropolit Piotr Polyansky yang baru saja keluar dari penjara pada musim panas 1923, tak lama kemudian ditangkap lagi dan juga ditembak mati. Tentu saja bukan hanya penderitaan rohani yang dialami Patriark Tikhon. Ia juga sakit, ia menderita berbagai penyakit, dan pada musim dingin, musim semi 1925, terjadi peradangan. Peradangannya begitu parah sehingga ia ditempatkan di klinik khusus di Ostozenka. Di sana ia seharusnya dioperasi. Pada tanggal 21 Maret 1925, Patriark yang sedang sakit diinterogasi oleh seorang petugas dari Departemen Rahasia OGPU, Solovyov. Dan tak lama kemudian surat keputusan pun siap. Warga Belavin mengumpulkan informasi tentang represi yang dilakukan oleh pemerintah Soviet terhadap para anggota gereja dengan tujuan untuk mendiskreditkan pemerintah Soviet. Namun, kolom tentang pemilihan tindakan pencegahan dibiarkan kosong, tampaknya agar masalah ini diputuskan di tingkat yang lebih tinggi. Pada tanggal 5 April 1925, Patriark Tikhon memimpin ibadah terakhirnya seperti yang kemudian diketahui di Gereja Kenaikan Agung di Gerbang Nikitsky. Setelah itu, ia tidak pernah meninggalkan klinik. Disinilah babak terakhir dari sandiwara tragis itu berlangsung, yang diatur oleh petugas Departemen Rahasia OGPU, Tuchkov. Tuchkov, seperti yang dikatakan Lenin, dengan energi yang kesetanan. Menekan sang patriark, menuntutnya menandatangani sebuah dokumen yang bertentangan dengan hati nurani dan keyakinan patriark Rusia. Berkali-kali Metropolit Piotr Polyansky, asisten terdekatnya, bersama dengan sang patriark, sedangkan sang patriark melakukannya dengan sisa tenaganya, mengoreksi dokumen ini yang bukan hanya tidak sesuai dengan hatinya, yang tidak bisa ia tandatangani. Sang patriark sangat kelelahan hingga batas kemampuannya. Ia telah mencapai batas kekuatannya. Dengan penyelenggaraan Allah, ia meninggal tepat dalam keadaan seperti ini. Tepat pada hari itu, pada hari raya Kabar Sukacita Sang Theotokos Tersuci, pada tanggal 7 April tahun 1925. Dokumen asli ini tidak terselamatkan, tetapi di surat kabar Pravda muncul semacam surat wasiat terakhir dari Patriark Tikhon yang diduga ditandatanganinya. Dan tentu saja di Moskow muncul desas-desus bahwa Patriark Tikhon tidak meninggal begitu saja, bahwa pemerintah Soviet tidak bisa memaafkan keteguhannya dalam memperjuangkan urusan gereja. Namun, pemakaman Patriark Tikhon dihadiri lebih dari 1 juta orang. Seluruh area di sekitar Biaradonskoy dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk memberi penghormatan, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin gereja Rusia. Namun pada penguburan sang patriark di katedral kecil, tidak ada yang diizinkan masuk, kecuali beberapa metropolit. Dan Biaradonskoy sendiri ditutup pada akhir tahun 1920-an. Di dalamnya didirikan asrama untuk para pekerja, dan di tempat pemakaman Patriark Tikhon di katedral kecil, panihida tidak dilayani lagi. Segalanya berubah setelah Perang Patriotik Raya, ketika hubungan antara pemerintah dan gereja mulai membaik. Pada tahun 1948 sebuah batu nisan dipasang, dan 20 tahun kemudian ketika perayaan 50 tahun pemulihan kepatriarkan di Rusia diizinkan, para tokoh gereja dari 30 negara datang ke katedral kecil Biaradonskoy untuk menghormati makam Patriark Tikhon.
Dan pada tahun 1989, Dewan Uskup Gereja Ortodoks Rusia menghitung Patriark Tikhon ke dalam jenjang para orang kudus. Namun makam Sang Wali Gereja Kudus tidak dibuka karena di antara umat ada keyakinan kuat bahwa relikui kudusnya telah dihancurkan oleh pemerintah yang tidak bertuhan. Namun pada tanggal 18 November 1991, pada hari pemilihan Santo Tikhon sebagai Patriark Moskow dan seluruh Rusia, terjadi kebakaran di Katedral Kecil Biaradonskoy. Secara kebetulan, justru berkat kebakaran inilah akhirnya relikui Patriark Tikhon yang disembunyikan dengan cermat ditemukan. Kami menemukan jasad Patriark Tikhon. Sebagian besar tubuhnya masih awet. Ini adalah peristiwa istimewa. Bagaimana sisa-sisa jasadnya dibasuh dengan upacara khusus. Bagaimana kemudian pakaiannya dilepaskan karena jubah sang patriark harus dirapikan. Bagaimana kami menemukan ranting dedalu. Ranting dedalu itu tergeletak di sana. Dan itu mungkin adalah salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup kami. Karena peristiwa yang terjadi itu, orang-orang yang hidup pada masa itu sulit memahami peristiwa berskala besar itu. Dan barulah terungkap kedalaman dan maknanya jauh kemudian. Memperhitungkan itu, peran yang terkudus Patriark Tikhon juga lama tidak dihargai. Dan mungkin karena itulah perlu puluhan tahun untuk menghargai dengan layak susah payah, keagungan, dan kekudusan dari pengorbanan yang telah dilakukannya. Tak seorang pun dari kita, karena kita bukan dari generasi itu, yang bisa membayangkan semua kejahatan itu, semua fitnah yang ditimpakan pada gereja Rusia, Bunda Gereja, yang secara rohani mendidik bangsa selama ribuan tahun. Karena Santo Tikhon, Patriark seluruh Rus, sangat berbahaya bagi pemerintah tak bertuhan yang meruntuhkan segalanya. Sementara simbol rohani Rusia, tetap ada. Simbol rohani dan kekuatan spiritual yang samalah yang menanamkan harapan pada umat Ortodoks bagi kelahiran kembali Rus untuk kebangkitan gereja, untuk menghentikan semua penganiayaan ini. Dan kiranya Tuhan menjaga kita semua dengan kekuatan dan kemampuan untuk dengan berani, jika perlu, membela tanah air kita dan membela iman Ortodoks.